Sudah jelas nggih, Pak? Monggo. Saya tunggu. Jelas, Bu, jelas. Nggih. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada para peserta Serdos 383 orang yang telah lolos melalui tahapan yang luar biasa. Maka pada malam hari ini kita bersama-sama akan mengikuti penyamaan persepsi pemberkasan PKD yang akan disampaikan oleh Gus Lubab. Beliau nanti akan memberikan pencerahan kepada kita semua hal-hal yang terkait dengan secara teknis apa saja yang harus kita lakukan, sehingga ini adalah sangat penting sosialisasi ini, karena dengan kita nanti akan mendapatkan pengarahan penjelasan tentang peraturan harusnya seperti apa kewajiban kita di dalam pemenuhan untuk sertifikasi dosen gitu ya. Untuk sertifikasi ini tentunya ada hal yang pertama Bapak Ibu sekalian persiapkan secara administrasi, kemudian hal-hal yang secara teknis untuk mendukung apa saja pengisian CV, kemudian hal-hal yang terkait dengan ketentuan yang harus dipenuhi untuk kita bisa menerima hak kita sebagai peserta Serdos yang sudah lolos pada malam hari ini. Mohon Bapak Ibu sekalian hadir semuanya, pelengkap ini dari seluruh peserta. Pak Ketua, ada berapa jumlahnya yang sudah 382 yang sudah tergabung di sini, yang tergabung di dalam Zoom ini ada 114. Berarti masih separuh lebih. 180. 180. Berarti masih separuh, pada peserta seluruhnya adalah 383. Jadi mohon semuanya segera bergabung. Kita akan mulai. Pertama acara ini akan dibuka. Bapak Sekretaris Kopertais belum hadir ya. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Ketua Tim atau Bapak Fauzi untuk memberikan pengarahan terkait dengan sosialisasi peserta Serdos. Monggo kami berikan kesempatan kepada Bapak Ketua Tim Pak Arif Mansuri atau Pak Fauzi. Dipersilakan Pak. Mari Bu. Monggo Pak Fauzi, saya masih on the way. Monggo Pak Fauzi. Nggih Pak, ini menepi sebentar soalnya ini pas Gusti tadi buka Zoom. Ya, menepi ae. Arif, Silakan Pak Fauzi, monggo Pak Fauzi. Saya masih di jalan mau telepon. Monggo Pak Fauzi, silakan. dan jene Pak Ketua kita ini keren se-Indonesia Raya. Keren dan top. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Koordinator Kopertais Wilayah 4 Surabaya, Profesor Zaki MAG Grade SIE MA PhD, Wakil Kopertais Wilayah 4 Surabaya Bapak Dr. Haji Ilhamullah Sumarkan, Bapak Sekretaris Kopertais Wilayah 4 Bapak Dr. Hasan Ubaidillah MSI, Bapak Ibu tim ahli, Bu Sri Warjiati, tim ahli paling senior karena sebentar lagi menjadi profesor. Ya, Pak Arif Mansuri, ya saya diperintahkan oleh ketua tim ahli karena ketua tim ahlinya sedang perjalanan. Kalau perjalanan minggir aja dulu sambil menikmati alam di sekitar. Bapak Ibu peserta Serdos di 2023 yang saya hormati, pertama saya ingin mengucapkan selamat atas Bapak Ibu yang telah masuk kuota Serdos dan lulus PKDP. Tapi ini bukan terakhir, tapi ini baru permulaan. Pertanyaannya tadi ada yang WA ke saya, apakah kalau ikut pembinaan itu ada jaminan lolos? Nah, saya jawab bahwa ikut pembinaan itu adalah bagian dari ikhtiar, Pak. Kalau lolos nggak lolos itu tergantung Gusti Allah yang menentukan. Semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz.
Jadi tidak ada yang menjamin itu, jenengan juga tidak ada yang menjamin bahwa besok jenengan masih hidup, juga nggak ada yang menjamin. Jadi kami tidak bisa menggaransi seperti penjaminan mutu, tapi kalau penjaminan mutu jelas standarnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu ini para kiai, para ustadz, para ulama yang juga hadir di sini, ini 240 sudah bergabung. Memang acaranya ini bukan terkesan mendadak, tapi memang mendadak karena semuanya berhimpitan, semuanya cepat-cepatan, karena ini dalam rangka penyelesaian anggaran-anggaran. Jadi kita menyesuaikan dengan ritme kegiatan yang ada di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, terutama di Diktis. Dan narasumber kita ini yang paling keren ini adalah Pak Lubab, itu juga hari ini juga ada kegiatan di jam 19 nanti juga akan presentasi. Sama juga teman-teman Kopertais ini juga sebagian ini juga ada di posisi ada di Madura dan monitoring. Saya juga ada kegiatan di Surabaya, kemana-mana saya di Surabaya saja, di daerah Darmo, Gus Lubab ya. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Ini penting sekali karena nanti setelah kegiatan pendampingan itu waktunya sangat mepet sekali. Terakhir tanggal berapa, Gus Lubab? Tanggal 15, Bapak. Tanggal 15, Bapak. Oh ya, Mbak Septi, sebagai koordinator pelaksana Serdos itu. Jadi tanggal 15 itu sangat berhimpitan, sedangkan kita itu mulai pendampingan tanggal 11, 12, 13, 14 ya. Sangat mepet sekali, maka pertemuan pada malam hari ini sangat penting sekali. Untuk kita sebelum Bapak Ibu nanti ketemu dengan kita, jadi ketemu dengan tim ahli, nanti Bapak Ibu sudah menyusun yang namanya CV, kemudian deskripsi diri. Nah, sehingga ketika nanti di teknisnya di pertemuan di hotel itu adalah Bapak Ibu akan dikoreksi seperti ngoreksi BKD. Jadi redaksinya kayak apa, terus kriteria untuk supaya lulus seperti apa ya, karena nanti akan Bapak Ibu ketemu dengan yang namanya wawasan kebangsaan. Kalau Bapak Ibu keliru ngisi, itu Bapak Ibu dicap sebagai radikal. Radikal itu tidak ada ampun di Indonesia ini. Pasti masuk neraka itu. Makanya pertemuan kali ini bukan sekedar dihitung hotelnya semalam 350, kalau 2 malam 750, bukan begitu Bapak Ibu. Ini sebagai bentuk seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris dan Pak Waper dan Pak Koordinator, bahwa Kopertais itu punya tugas pokok, yaitu pengawasan, pembinaan, dan pengendalian. Nah, dalam tahap ini Bapak Ibu, ini dalam tahap yang namanya pembinaan, jadi dibina. Kalau nggak bisa dibina, dibinasakan, kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini dalam rangka pembinaan. Kalau misalkan, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau misalkan tidak mau datang ke hotel, nggak apa-apa. Nanti kalau resiko ditanggung penumpang, kan begitu. Semua hidup itu kan ada pilihan. Ini teman-teman Bu Sri ini di jalan, saya juga ada kegiatan nanti jam 8 juga masuk, Pak Arif juga di jalan, ini dalam rangka melakukan pendampingan supaya kelulusan. Jadi mendapat kuota itu susah Pak. Saya hari ini ketemu dengan Kopertais Jawa Tengah itu. Jawa Tengah itu hanya dapat sekitar 127. Kopertais wilayah 4 itu 300 Pak. 300 lebih. 300 berapa tadi Mas Bukap? 383 ya Mbak Septi. Itu kan luar biasa. Ini kuota Pak, kuota yang tidak semua Kopertais didapatkan. Nah, kalau jenengan sudah dikasih kuota kemudian nggak lulus, apa nggak dolimun Muhammad Blumun ya, terhadap orang lain, itu yang sebenarnya kepingin masuk Serdos. Maka tujuan kami mengumpulkan supaya panjenengan ini lulus semua. Ya, nggak usah berdebat nanti hotelnya rumah saya Sidoarjo, terus saya nggak usah nginep, nggak usah debat Pak. Nggak perlu debat di grup itu. Sekarang konsentrasi, nggak perlu posting-posting nasihat, tausiah, pergi ke kuburan, pergi ke makam-makam, itu nggak perlu itu. Nggak perlu jenengan, perlu sekarang konsentrasi betul. Bagaimana caranya supaya jenengan lulus Bapak Ibu, itu yang penting. Supaya Indonesia tambah makmur. Kalau dosennya makmur, maka Indonesia akan makmur, SDM kita akan meningkat Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebenarnya tidak berhak untuk membuka kegiatan ini karena ada yang lebih berhak, yaitu pimpinan. Karena pimpinan kita ini kegiatannya sangat padat ya, mulai tadi malam aja pimpinan kemarin ada seminar, kemudian banyak kegiatan, maka kegiatan ini
kita buka bersama-sama saja. Saya tidak berhak untuk membuka, kita buka bersama-sama. Mudah-mudahan hajat kita, hajat Bapak Ibu semuanya supaya lolos dan bisa lolos Serdos dan kemudian bisa cair di bulan Januari ini. Dan Bapak Ibu sudah jalannya akan berbeda, mesti jalannya akan lebih gagah dan kemana-mana sudah menyebutkan bahwa saya sudah lolos Serdos. Al-Hadiniyah, kita buka bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati dan berbahagia pada malam hari ini. Selanjutnya saya persilahkan nanti selanjutnya akan dibimbing Gus Subab karena Gus Subab ini juga orang-orang ya. Pak Fauzi mohon izin Pak Sekretaris sampun masuk di Zoom. Oh ya Pak Sekretaris ya, kita belum buka ya. Kita kasih arahan dan bimbingan Pak Sekretaris. Jadi tadi itu masih pembukaan ya, semacam moderator lah kira-kira begitu. Saya mendowngrade diri saya sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk orang yang beruntung dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, salafus soleh, orang-orang yang terdahulu. Nah, orang-orang yang sudah lulus, maksudnya lulus yang terdahulu gitu. Salafus soleh itu orang yang sudah lulus Serdos dahuluan gitu. Terima kasih. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Sekretaris untuk membuka acara ini dengan resmi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi yang telah memberikan support kepada kita semua, karena di forum Zoom ini sudah hadir Bapak Sekretaris. Untuk itu kami persilakan pada Bapak Sekretaris Kopertas 4 Surabaya, Bapak Dr. Hasan Ubaidillah MSI, untuk sekaligus memberikan pengarahan-pengarahan kepada para peserta Serdos. Waktu dan tempat dipersilakan, monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang sangat saya muliakan pimpinan Kopertas Wilayah 4 Surabaya, Al-Mukarram Profesor Ahmad Muzaki, Rediksi Al-Mukarram Dr. Sumatera MAG. Beliau juga sudah hadir atau belum. Yang saya muliakan seluruh tim ahli Kopertas Wilayah 4 Surabaya. Ada Dr. Ahmad Fauzi, Dr. Arif Mansuri, Dr. Lubab, Gus Lubab, Profesor Dr. Nyai Hajah Triwardiati. Jangan lupa ada profnya. Kedengaran ya suara saya? Dengar. Jelas. Baik, seluruh staf CFU Kopertas Wilayah 4 yang hadir di sini, dan juga tentunya para peserta Serdos yang mudah-mudahan senantiasa bahagia, sukses dunia akhirat. Hal yang penting untuk disampaikan di sini, saya pertama kali menyampaikan selamat kepada panjenengan semuanya atas prestasi dan raihannya untuk mendapatkan sertifikasi dosen di tahun anggaran 2023. Kuota yang tersedia di Kementerian Agama itu dari seluruh Kopertas yang ada, Kopertas Wilayah 4 Surabaya ini mendapatkan kuota yang terbanyak, yaitu sejumlah 386. 83 Bapak. 83 apa nak? 83. Ada 3 yang mengundurkan diri berarti ya? Laporan dari Direktur Diktis ke saya ketika ketemu di Lamongan, itu laporan yang kepada beliau itu 386. Berarti ada mungkin yang tidak lolos PKDP 3 orang. Itu penting untuk menjadi catatan bersama.
ada yang mengundurkan diri karena hamil mungkin, ada yang mengundurkan diri karena tempat PKDP-nya jauh, ada yang mengundurkan diri karena sakit. Ada beberapa informasi yang sampai ke saya seperti itu. Ini perlu dikonfirmasi lebih lanjut, Bu Septi, karena data yang sampai kepada kita 383 itu tentu kurang 3. Ini pencatatan, menjadi catatan. Dan tadi dalam rapat pimpinan di Hotel Halogen disampaikan kalau ada kuota Serdos yang tidak diikuti karena PKDP-nya terlalu jauh, mungkin karena di luar pulau atau semacamnya, perguruan tingginya terancam di blacklist untuk pengajuan-pengajuan tahap berikutnya. Maka ini menjadi penting sebagai catatan kita bersama bahwa PKDP yang merupakan prasyarat panjenengan semuanya untuk ditetapkan sebagai peserta Serdos ini menjadi begitu penting untuk diikuti, sehingga ketika sudah ditetapkan sebagai peserta PKDP itu harus kemudian kita bertanggung jawab untuk mengikutinya sampai tuntas dan sampai selesai. Yang pertama. Ya. Yang nomor 2, dari tracing, karena ada tracing ini, dari tracing yang dilakukan oleh Kementerian Agama, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, khususnya pada Subdit Akademik, ya, ini dan ketenagaan, ya, dan ketenagaan ini ada beberapa indikasi dari peserta Serdos ini yang berhaluan tidak sama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada paparan-paparan radikalisme yang sementara ini ditemukan pada peserta Serdos yang untuk tahun angkatan 2023. Tracing ini berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Direktorat Dikti pada beberapa tahapan PKDP yang ditentukan. Dari evaluasi yang disampaikan oleh Direktorat Dikti itu, ketika nanti pada tahapan-tahapan berikutnya apabila terpapar aliran radikalisme atau hal-hal yang tidak sepaham dengan konsep-konsep ya kenegaraan kita, ya, maka itu penting untuk menjadi catatan merah agar bisa secepatnya diantisipasi oleh Kopertais masing-masing. Ini yang disampaikan oleh Pak Direktur Diktis pada saya ketika ketemu beberapa waktu lalu di beberapa kesempatan. Untuk itu, perlu dipahami bersama bahwa kita ini khidmah untuk negara. Yang memberikan tunjangan pun negara, tidak tanggung-tanggung dan tidak main-main. Bahwa kuota Serdos untuk tahapan dan tahun-tahun berikutnya itu lebih diutamakan PTKIS daripada PTKIM. Begitu juga untuk Litap Dimas, bantuan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat, itu juga diutamakan PTKIS daripada PTKIM. Juga terkait dengan Parpras, sarana dan prasarana, itu lebih diutamakan PTKIS daripada PTKIM. Ini artinya keberpihakan negara kepada PTKIS itu sangat luar biasa besar untuk tahun ini. Bayangkan saja ketika tiap tahun Kopertais itu menerima anggaran sekitar 38 miliar yang hampir 95% atau 97% itu dialokasikan untuk kuota Serdos yang tahun sebelum tahun ini itu luar biasa besar, apalagi sekarang ketambahan 383 orang. Ini akan menjadi nilai yang sangat fantastis sekali. Maka dari itu untuk deskripsi diri ini penting sekali sebagai awal panjenengan untuk memasuki tahapan-tahapan Serdos. Dan yang perlu saya ingatkan adalah bagaimana ketika panjenengan sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen, tanggung jawab untuk membuat beban kinerja dosen atau BKD ini penting untuk selalu dijaga dan dilaksanakan. Karena temuan BPK untuk kasus spesifik misalnya di UIN Sunan Ampel, dari beberapa temuan itu yang paling mencolok adalah pada tahapan pengabdian masyarakat. Ya, karena pengabdian masyarakat itu mempunyai kriteria-kriteria tertentu yang harus dipatuhi. Misal khutbah Jumat yang harus menyertakan
undangan, juga harus menyertakan absensi dari takmir setempat, harus menyertakan teks juga, kemudian juga foto ketika berkhutbah. Ini temuan-temuan BK yang kemarin secara signifikan disampaikan kepada teman-teman yang serta serdos yang melaporkan BKG yang tentu harus mengembalikan ketika itu tidak bisa dipenuhi. Kemudian juga riset, penelitian. Nah, ini penelitian ini menjadi juga perhatian ketika melampirkan ke BKG. Ya, ini yang tentu ketika panjenengan nanti sudah mendapatkan haknya sebagai peserta serdos, mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen, BKG merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Ini catatan kedua untuk panjenengan semuanya. Catatan ketiga, bahwa peserta serdos itu harus melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi, terutama berkontribusi aktif kepada perguruan tingginya masing-masing. Karena ya menjadi jamak diketahui bahwa memang perguruan tinggi di mana tempat mengabdi di PTKIS itu uang kehormatan atau tunjangannya atau bisyarahnya lah katakan seperti itu, gajinya rata-rata di bawah UMR. Maka ini menjadi poin penting bahwa dengan bantuan negara tentu kesejahteraan kita semakin bertambah. Jangan kemudian disalahgunakan ketika sudah mendapatkan serdos. Bagi panjenengan yang sudah punya istri satu, kemudian nambah lagi istri dua, seperti bagaimana Pak Dr. Haji Ahmad Fauzi itu. Jadi karena sudah mendapatkan serdos, harusnya istrinya cuma satu, ini nambah lagi dua, begitu. Itu tentunya harus penting juga karena beliau adalah pegawai negeri. Ya, jangan nambah istri lagi kalau kita dapat kuota serdos gitu. Nah, untuk itu penting kontribusi panjenengan kepada perguruan tinggi dengan meningkatkan kualitas, kuantitas sekaligus tahapan untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang diwujudkan pada laporan kinerja dosen yang tentunya penting untuk selalu dijaga dan jangan sampai kejadian-kejadian tahun-tahun yang lalu ya yang beberapa peserta serdos tidak melaporkan BKG-nya ini menghambat teman-teman yang lain. Ya, itu yang penting untuk dicermati bersama. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan selamat dan sukses. Mudah-mudahan panjenengan besok tanggal 11, 12, 13, dan 14 ya. Betul ya? 4 hari gitu. 3 hari. 3 hari Pak. 11, 12, kemudian 13. 13 sama 14. 12, 13. 12, 13. Oke, itu nanti ketemu di Surabaya. Ada sudah beberapa perguruan tinggi yang rektornya telepon ke saya. Ketika tanggal itu bersamaan dengan akreditasi dan asesmen lapangan (AL) yang izin untuk tidak mengikuti acara BSD. Saya mengatakan tidak bisa. Sebagai peserta serdos harus ikut. Kalau tidak ikut, maka resikonya ditanggung sendiri. Ya, kecuali mungkin jadwalnya saja yang diusulkan untuk digeser, misalkan dia terjadwal tanggal 11 dan 12, kemudian digeser pada tanggal berikutnya 12 dan 13, misalnya seperti itu. Itu masih memungkinkan dengan catatan itu ada pengusulan resmi dari perguruan tinggi setempat karena memang benar-benar dibutuhkan untuk akreditasi atau asesmen lapangan. Misalnya seperti itu, bagaimana tingkat signifikansinya. Kalau tidak, maka tentu resikonya akan ditanggung pribadi-pribadi. Seperti apa itu resikonya? Nanti akan kita sampaikan setelah kita mendapatkan arahan dan petunjuk dari Jakarta terkait dengan persoalan-persoalan. Baik, saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat kepada Bapak Ibu sekalian, para masyayikh, para dosen yang lolos untuk sertos tahun 2023 ini. Banyak di antara panjenengan semuanya yang berharap untuk ikut untuk masuk pada kuota sertos tahun ini. Sudah berapa banyak orang yang minta seperti itu secara pribadi ke saya, akan tapi panjenengan yang dipilih oleh Allah dan ditetapkan oleh pemerintah ya sebagai peserta sertos. Selamat sekali dan mohon maaf atas segala hal yang mungkin terjadi pada kami di Kopertais atas layanan-layanan yang tentunya ke depannya kita akan selalu berkolaborasi. Demikian aku qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kiai, Pak Sekretaris, sekaligus doa penutup untuk kegiatan upacara pembukaan ini, sosialisasi Baik. Serdos. Siap. Baiklah kita berdoa bersama. Kita ngadakan tangan dengan khusyuk untuk berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan rencana-rencana ke depan dan juga kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur dan kesuksesan dunia akhirat. Wa alama nawaina wa ala kulli niyatin sholihah syai'ulana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Amin. Amarna Amin. wa syahdana wa hassin a'malana. Amin. Allahumma inna Amin. nas'aluka at-taqwa wa tuwal amrina Amin. wa husna amalina wa rizqan la tu'adhibu alaina. Allahumma ya mudhiriyat ya musabir takbir ya mughafir tahil. Amin. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ij'alna min amrina farjan makhraja. Amin. Ij'alna min amrina farjan makhraja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surat al-ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Sekretaris, Bapak Kiai Haji Hasan Ubaidillah yang telah memberikan pengarahan sekaligus doa agar kegiatan kita pada malam ini berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang kata lebar karena yang untuk itu. Monggo Gus Lubab, selanjutnya kendali saya serahkan kepada panjenengan untuk memberikan materi pada malam hari ini terkait dengan apa yang harus dilakukan peserta Serdos yang sudah lolos. Monggo, terima kasih Gus Lubab, saya serahkan ke panjenengan. Oke, teman-teman, Busri. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain. Itu yang kami ahli juga serta para peserta. Kalau yang lain mengucapkan selamat karena sebagai lulus Serdos, saya belum. Jadi Bapak Ibu ini posisinya masih calon peserta, bukan peserta Serdos. Jadi kalau medeni ini Pak, memang masih calon peserta. Jadi belum peserta. Jadi yang kemarin PKDP itu bakal calon. Sekarang masih calon peserta, belum peserta. Kalau disebut peserta, apa Gus ciri-ciri? Oh, kalau peserta ya berarti sudah ngisi Pak. Oh, Sudah lolos wawasan kebangsaan, sudah lolos penilaian persepsi dan lain-lain. Itu baru peserta. Tapi sekarang masih calon peserta. apalagi nggak ikut mana ya? Itu nggak apa-apa Pak. Berarti saya salah ya Gus nyebutnya tadi, mohon maaf. Nggak apa-apa Bu, biar senang sementara. Biar saya kan begini. Ya memang tahapannya seperti itu ya, ada bakal calon, sudah ngirim file-file dan lain-lain, ikut PKDP, kemudian dinyatakan lulus walaupun sertifikatnya belum dikeluarkan oleh Diktis, naik ke calon peserta, kemudian ngisi, lolos ke peserta, kemudian ngisi CV, dan juga deskripsi diri ya. Meskipun calon peserta dengan peserta itu tipis bedanya ya. Oke, jadi selama 15 menit ke depan kita akan bersama-sama melihat apa yang harus Bapak Ibu siapkan sebelum kita ketemu di Surabaya di tanggal 11-12
Dan yang pertama 12-13 untuk di 2 hari 1 malam, kira-kira begitu. Nanti akan ada teman-teman dari Diktis yang akan memberikan informasi bagaimana menggunakan aplikasi Serdos, bagaimana ngisinya. Nah, yang diisi itu banyak Bapak Ibu, sehingga mulai malam ini silahkan dipersiapkan. Isiannya banyak. Jadi jenengan mulai siapkan hari ini, nanti tanggal 11-12 jenengan sudah bisa ngisi dan semua bahannya sudah ada. Dan kalau jenengan nunggu tanggal 11 tidak selesai insya Allah. Ya, kecuali jenengan copy paste dan siap ditabur. Oke, waktu saya nggak banyak karena jam 7 saya harus presentasi. Saya nyolong-nyolong ini di kamar. Semoga masih ketungan makan malam. Oke, ini nggak usah. Ya. Oke, penilaian yang dilakukan di Serdos itu masih pakai portofolio nih. Jadi nggak kayak Sergur yang pakai PPG, kita masih pakai portofolio. Yang dilihat itu adalah kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma. Nah, yang ini dilihat melalui CV. Di CV Bapak Ibu nanti itu harus yang sombong ya. Kalau nggak mau dikatakan sombong, yang apa, mekitik atau nek jere wong tuken melete atau sing rodok-rodok anu ya tahadus bini. Sampaikan semua hal-hal yang baik di CV itu untuk meyakinkan penilai atau asesor Serdos jenengan untuk yakin bahwa jenengan itu layak untuk lolos jadi dosen profesional. Kira-kira itu yang pertama, CV ya. Yang kedua, kompetensi ya, pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Yang ini diukur dari banyak ya, penilaian persepsional yang oleh diri sendiri, mahasiswa, teman sejawat, dan atasan. Jadi jenengan ngisi, mahasiswa 5 ngisi, teman sejawat 3 ngisi, atasan 1 ngisi, dan akan dilihat konsistensi antara isian yang Anda isi sendiri dengan yang diisi oleh mahasiswa, teman sejawat, dan atasan. Cocok nggak? Kemudian wawasan kebangsaan, kemudian kontribusi yang diberikan dalam pelaksanaan pengembangan negara. Semua ini dilihat melalui penilaian persepsional dan juga CV dan juga deskripsi diri. Nah, yang dinilai ini, jadi ada penilaian empirical, persepsional, dan juga personal. Apa itu nanti ada di dalam. Dan itu semuanya dinilai oleh eksternal ya, oleh asesor. Jadi kita tidak tahu, yang jelas Anda akan dinilai oleh para profesor di 17 PTP yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Agama. Jadi yang nilai bukan Pak Fauzi, bukan. Yang nilai bukan Bu Sri, apalagi saya, enggak. Yang nilai adalah profesor. Ya, jenengan tahu sendiri profesor seperti apa, dan jenengan harus bisa meyakinkan asesornya ya. Ada yang nggak lulus, ada Pak. Nih, jadi Mas Yao jenengan punya pegangan pusat, TK ngisi tetap nggak lulus Pak. Nih, kalau mau nyoba, monggo. Nanti kalau bisa ya saya dikasih tahu. Lumayan ada tambahan channel. Kira-kira isiannya seperti ini ya. Jadi yang ada di sebelah kiri ini yang jenengan akan upload nanti data diri ya, MMD, tanggal mulai menjadi dosen, PAK, sertifikat bahasa, CV, NIDN, KTP, ijazah terakhir, dan SK tugas belajar kalau ada. Nih, nah, nanti yang dilihat ada di sini. Ini yang kami bisa melakukan pengecekan ya, atau ini yang dilihat oleh penilai. Kira-kira seperti ini, ada di YU, dosen yang diusulkan. Di penilaian persepsional dia ngasih nilai berapa. Kemudian ada mahasiswa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti teknisnya seperti apa, ini isiannya akan kita bahas di Surabaya. Kalau ini insya Allah cepat. Kemudian ada teman sejawat 3 dan 1 atasan. Nanti kalau sudah dapat user dan password, yang dilakukan pertama kali adalah ganti password. Ya, maka kalau lupa, bisa ruwet Pak. Makanya
kami harus mengumpulkan di satu tempat sehingga kalau ada permasalahan itu lebih mudah komunikasinya. Kemudian ini CV-nya, jenengan siapkan ini, riwayat pendidikan, ijazah dan lain-lain, pelatihan profesional yang pernah diikuti disiapkan, pengalaman ngajarnya, kemudian produk bahan ajarnya, kalau punya ya, ada modul, ada buku ajar dan lain-lain, kemudian riwayat penelitian yang dilakukan, kemudian riwayat karya ilmiah dan lain-lain ya, temuan ilmiah dan riwayat penghargaan. Jenengan siapkan semua buktinya dalam drive dan pastikan bahwa link yang jenengan nanti lampirkan di dalam CV itu bisa diakses. Ya, kami sering ngeklik masih minta request akses. Jangan sampai itu terjadi ya. Kecuali yang riwayat karya ilmiah, pastikan jenengan langsung arahkan link itu ke OJS-nya. Kemudian yang ini CV ya, yang terakhir deskripsi diri. Ini semua isian minimal 150, tapi kita di Kopertes punya kebijakan minimal 200. Ya, jaga nih Pak. Ya, jadi ini ada berapa? 24 item yang harus jenengan isi, masing-masing 200 kata. Nah, kalau jenengan siapkan di hari H, di tanggal kita ketemu di Surabaya, juga selesai Pak. Makanya Zoom ini harus dilakukan. Hingga dengan mulai hari ini atau besok sudah bisa nyicil ya di deskripsi. Oke. Ini persepsionalnya ya. Jadi di DYU atasan ada 1, teman sejawat ada 3, mahasiswa ada 5. Yang ini ngisinya angka Pak ya, skala 1 sampai 7 di beberapa di beberapa aspek yang harus diukur. Nah, masing-masing Anda menilai, atasan Anda menilai, teman Anda menilai, mahasiswa Anda 5 menilai, nanti akan disandingkan. Dengan ngasih nilai 7, ternyata mahasiswa ini ngasih nilai 1 gitu, alamat. Oke. Kemudian yang kedua, kalau ini kita bahas nanti di sana. Nah, yang harus siapkan hari ini adalah CV dan juga deskripsi diri. Deskripsi diri pastikan nanti isinya itu adalah hal yang nyata dilakukan dan yang seharusnya. Jadi di dalam deskripsi diri jangan sampai ada tulisan akan melakukan. Ya. Jadi ceritanya harus waktu saya di Australia gitu ya. Bukan kalau saya ke Australia juga. Waktu saya di Australia. Jadi itu yang dilakukan ya. Bukan kalau saya ke Australia kan berarti turun. Kira-kira begitulah. Oke, nah skornya ini, skor asesor itu kira-kira seperti ini. Ini salah satu contohnya ya. Nah, ini usaha kreatif misalkan. Nah, nilainya itu paling rendah 1, paling tinggi adalah 7. Ini penilaian asesor. Oke, nah nanti apa saja yang ditanyakan nanti kami sampaikan. Nah, ini skornya ya. Kalau rendah itu tidak mampu melihat, tinggi mampu lihat, dan sebagainya nanti mengukur. Ya. Ini juga untuk produktivitas ilmiah, ini contoh saja. Oke, ini 150 ya. Kita punya kebijakan di Kopertes 200 kata. Oke, kita lihat deskripsi dirinya. Mana? Maaf ya, mohon maaf saya agak tergesa-gesa ya. Oke, ini CV-nya sudah saya share drive-nya di chat ya, mau di download. Kalau misalkan tidak bisa nanti saya buka lagi. Ini diisi ya, nama nomor, nama peserta dan lain-lain ini bisa dilihat. Saya kira ini jelas ya. Nah, riwayat pendidikannya mulai dari SMA sampai S3 dan nanti yang ada di sini itu yang akan diupload di aplikasi Cerdos. Jadi jenengan siapkan ya, ijazahnya, scan-scanannya, PDF. Oke, mulai selesai bodinya. Kemudian pelatihan profesional yang diikuti akan pernah ikut apa ya? Lembaga profesi lah yang ada kaitannya dengan prodi jenengan yang dengan keahlian jenengan. Kemudian pengalaman mengajarnya
Ini misalkan buat seake-ake Kak Bobo Pak. Ya. Ada nanti ada jadwalnya dan lain-lain di semester berapa, tahun berapa, jenjangnya apa, prodi yang diajarkan, kemudian mata kuliah yang diajarkan apa, di prodi apa, SKS-nya berapa. Ini CV-nya. Kemudian produk bahan ajar, misalkan dengan menulis buku ajar bahasa Arab 1, bahasa Arab 2, kalkulus 1, kalkulus 2, dan seterusnya. Kemudian riwayat penelitiannya, tahun mana, dari Dana, misalkan Mandiri, dari PT, dari Diktis, judulnya apa, dengan sebagai peneliti utama atau sebagai anggota. Kemudian riwayat karya ilmiah, ini jadi penting ya, penelitian dan publikasi ini menjadi salah satu penilaian mutlak yang harus ada. Kalau tidak ada nilainya 2 dan itu bisa fatal. Ya, riwayat karya ilmiah, jenengan cari semua karya ilmiah yang pernah jenengan hasilkan, diisikan semua di sini, linknya. Kemudian ini karyanya ya, ini isinya, linknya, dan ini isinya. Kemudian pertemuan ilmiah, konferensi yang pernah diikuti, kemudian riwayat penghargaan yang diperoleh. Di negeri ada Satya Lencana, kalau yang pernah mendapatkan penghargaan apalah, dosen terbaik atau apa dari mahasiswa, itu kan juga salah satu penghargaan. Kemudian pengabdian masyarakatnya dan lain-lain ya, tahunnya, judul karyanya apa. Ini di CV, jenengan lengkapi dulu sebanyak-banyaknya. Nanti itu akan jadi bahan diskusi kita nanti di Surabaya. Habis jam itu. Yang terakhir DD lah, ini yang butuh waktu banyak. Jenengan lupakan semua kegiatan, fokus ke sini ya. Ini masih tahun 2019 ya. Jadi sejak 2019 pakai ini. Di deskripsi dirinya, nama dosen yang diusulkan. Jadi DJU itu dosen yang diusulkan ya. Yang namanya usul ya bisa ditolak, bisa ditimbang, pertimbangkan. Ya, lah ini contohnya Pak. Saya perbesar ya. Jadi pertanyaannya ada ini, ada pengembangan kualitas pembelajaran. Kalau jenengan hitung semua, kira-kira ada 24 item, dan masing-masing item itu harus 150 atau 200 kata. Ya, kita sepakati 200 saja, 200 kata untuk membuat asesornya males membaca dan langsung dikasih nilai 5 lah minimal, kan? Atau 6 gitu ya. Yang penting jenengan yakinkan dengan rasa yang lugas dan contohnya ini. Yang pertama adalah usaha kreatif. Berikan contoh nyata semua usaha kreatif yang telah atau sedang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini harus 200 kata. Coba jenengan lihat ini dari 4 sisi tadi. Ada enggak kaitannya dengan kemampuan pedagogik? Mungkin enggak ini bisa dikaitkan dengan kemampuan profesional? Mungkin enggak ini bisa dikaitkan dengan kompetensi sosial dan lainnya, yang ada 4 kompetensi itu. Bisa enggak itu dikaitkan ke sana? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tapi usahakan itu mengarah ke yang 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional, itu yang sering kita omongkan di tarbiyah itu ya, dan yang tarbiyah ngomong. Jadi kemampuan pedagogik, profesional, dan juga pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Sampai lali deh. Ya, ini masing-masing 200 kata. Jadi di pengembangan kualitas ada ini usaha kreatif, ada dampak perubahan. Kira-kira dengan usaha jenengan tadi di sini, dampaknya apa? 200 kata lagi.
Kemudian disiplinan dalam pembelajaran. Saya kalau ada mahasiswa telat, saya suruh nutup pintunya dari luar, kalau melebu dan lain-lainnya. Ini jadi semua ini adalah hal-hal yang telah jenengan lakukan dan terjadi dalam pembelajaran yang jenengan lakukan, sehingga antara satu dosen dengan dosen yang lain itu pasti berbeda. Jangan copy paste punyanya teman. Ya, takutnya itu akan ketahuan dan akan minimal kita sepakati di Kopertes 200 kata. Kalau kurang dari itu otomatis nilainya 2. Jadi di waktu saya pemberkasan Serdos tahun berapa saya lupa itu, ada teman yang nyoba-nyoba iseng ngisinya kurang dari 150, dan benar ada 2 orang yang nggak lolos karena ngisi deskripsi dirinya kurang dari 150. Oke. Dan ini ada banyak Pak, makanya kami di Kopertes kemudian mengadakan Zoom ini supaya jenengan bisa ngisi ini dulu. Kreatif, dampak perubahan, disiplin, kemudian keteladanan, kemudian keterbukaan terhadap kritik, masing-masing 200 kata. Nanti di pengembangan keilmuan, ada produktivitas ilmiah, sebutkan karya yang dihasilkan, makna, kira-kira produksi yang dihasilkan itu maknanya apa. Kemudian usaha inovatif terkait dengan pengembangan keilmuan. Konsistensi, nah dilihat istiqomah apa enggak gitu ya. Target kerja enggak, jenengan punya contoh target dan bagaimana itu jenengan capai nih. Kemudian di pengabdian masyarakat ini ada 5 juga ya, 1, 2, 3, 4, 5. Di pengabdian masyarakat 1, 2, 3, 4, 5 juga. Implementasinya seperti apa, dampaknya apa yang disebutkan Pak Sekretaris tadi. Jadi di Kopertes malah sudah tidak diterima kalau BKD itu betah, dan itu benar kejadian kemarin BPK nih. Jadi usahakan kegiatan pengabdian itu gak cuma ceramah ya, kalau bisa itu benar-benar kegiatan yang dilakukan dan ada kaitannya dengan keilmuan jenengan, kemudian ada laporannya. Ya, jadi kegiatannya apa, kemudian dampaknya apa dari kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian dukungan masyarakatnya seperti apa, kemampuan komunikasi jenengan, kemampuan kerjasama, masing-masing 200 kata. Espiro itu 15 item ya, sudah 15 item. Kemudian manajemen pengelolaan institusi. Di ini kira-kira apa kontribusi jenengan dalam pengelolaan institusi di mana jenengan bekerja. Ya, contoh sebagai dosen meningkatkan kualitas pengelolaan institusi dan seterusnya. Ini 200 kata. Dukungan institusi 200 kata. Kendali diri 200 kata. Tanggung jawab 200 kata. Keteguhan pada prinsip ini juga 200 kata. Ya, jadi kalau ini contoh maka itu adalah sesuatu yang benar-benar dengan alami. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 20. Dan ini yang terakhir, bagaimana bagaimana peran jenengan dalam meningkatkan kualitas kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Ini peran 200 kata, implementasi 200 kata, interaksi 200 kata, sampai manfaat ini juga 200. Jenengan harus membuat deskripsi 200 kata minimal kali 24 item. Kan ya, lumayan kan? Kamu Pak Haji. Nah, jadi sudah mulai dicicil saiti ya, kita ketemu tanggal 10, 11, 11, 12. 10, 11 ya. Jadi nanti ketemu di sana. Pastikan ini sudah terisi dan coba kita lihat bersama kira-kira masih mengandung kata-kata yang kurang sombong enggak.
gitu-gitu ya. Jadi jenengan harus mengkitik khusus paling enggak untuk isi CV sama deskripsi diri ini. Jenengan harus gitu. Oke, kira-kira itu selamat bekerja. Linknya sudah saya kirim di chat ya. Nah, Bisa tanya sebentar Mas? ya, saya tak tutup sih Mas dan koyo yo Mas. Kabarnya sudah keburu sampean. Ya, kira-kira itu nggih. Izin bertanya juga Gus, bentar Gus. Nanti kalau saya lari ada Bu Sri, ada Pak Fauzi, ada Pak Ayi. Ya, saya akan lempar batu semua tangan. Kira-kira gitu ya. Oke, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, monggo Pak Ayi. Ya Allah, satu lagi di tempat Terima yang kasih Gus Subak. Atau Karena saya kopikan linknya juga ke grup ya. Sudah. Dengan kopi kan Gus. filenya jenengan tadi di share mawon Pak. Ada di drive Pak. Ya, Oke, terima oke. Bisa nggak bisa dibuka. Monggo Pak Kaji, Pak Warid. Terima kasih. Saya duluan gitu Pak. Saya dulu jadi. Oke, terima kasih Pak Lubab. Terkait dengan isian tentang pengajaran, Pak. Mohon maaf, sebetulnya saya yang kebetulan ngajar di 3 kampus Pak Lubab. Di UNER, UIN, dan Ya Allah. ya yang sini. Mantap sekali. Maksud saya nanti itu apakah diisi dari yang apa namanya di Al-Ghazali ataukah misalkan di UIN dan UNER itu juga dimasukkan untuk pengisian apa namanya kegiatan pengajaran itu. Terima kasih Pak Lubab. Jenengan masukkan semua nggak apa-apa. Misalkan jangan terlalu banyak lah. Kira-kira normalnya berapa lah? 16 SKS. Nah, kalau jenengan ngajar lebih dari 16 kok kelihatan nggak profesional. Kabeh video. Ayo, iki kan soalnya tak hitung itu kan 36 Pak. SKS. Ya Allah, kok kuat sampai aku 15 kamu. Terima kasih Pak Lubab. Iya, kira-kira itu. Saya sambil geser-geser ini. Oke, Dari tahun berapa ke berapa itu Pak Lubab? dengan bisa isikan mulai dari awal. Hilang Pak Lubab. Hilang Gus. Harinya. Halo. Gus Lubab sepertinya masuk lift jadinya hilang. Oh. Ya disampaikan mau Pak pertanyaannya Pak. Yang kayak penghargaan itu dari tahun berapa ke berapa, terus kemudian pelatihan itu dari tahun berapa ke berapa Pak Lubab? Loh, kok udah ada suara? Mari Le, ke situ. Mungkin obrolan dibuka dulu, bisa dicatat obrolan ini, obrolan ditutup. Mari lah kana. Ya, Fatul Qadir ada ya. Mbak Hana mohon obrolannya dibuka Mbak Hana. Mari ini. Belum, Mbak. Baik Bapak Ibu silakan kalau ingin bertanya mohon. Soalnya kami para tim ahli ini ada yang di Jogja, ada yang di Sumeneb, ada yang di Sampang, dan ada yang di tempat lain. Silakan yang ingin menyampaikan. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan untuk Pak Saifuddin. Saran saya masukkan yang dari kampusnya saja ya Pak ya. Mungkin panjenengan karena dosen di mana-mana,
Tetapi karena home base-nya di Al-Hozini, ya yang di Al-Hozini saja, jangan yang di mana-mana itu. Dan panjenengan ngajarnya itu kan bukan hanya 1 tahun, tapi bukan hanya 1 semester, tapi beberapa semester berikutnya itu nanti bisa dimasukkan. Terus tadi ada yang tanya tentang kesetaraan. Ada yang tanya tentang sejak kapan piagam penghargaan itu selama panjenengan jadi dosen. Tetapi kalau misalnya penghargaan itu terlalu banyak, silakan dimasukkan 3 tahun terakhir. Karena biasanya kalau lebih dari 3 tahun itu sangat banyak dan mungkin sudah dianggap kadaluarsa. Sebenarnya tidak ada penganggapan kadaluarsa selama jadi dosen, tetapi lebih banyak diuraikan, dijelaskan itu yang 3 tahun terakhir. Kalau misalnya kurang, boleh yang sebelum-sebelumnya, asal ada buktinya. Gitu. Bapak Ibu yang lain silakan kalau ingin menyampaikan, dan tolong yang sedang berada di rumah yang ada suara noise lain mohon di mute sendiri ya. Silakan. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelitian itu, nyambung Pak pertanyaan barusan, itu dimulai berapa Pak? Maksudnya yang dimasukkan penelitian? Yang dimasukkan penelitian yang terbaru Pak. Oke, penelitian itu begini prinsipnya ya. 1, sesuaikan dengan kompetensi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini kan punya di Javumnya itu kan ada keahliannya ya, disesuaikan dengan keahlian. Jadi meskipun agak kadaluarsa, katakanlah sudah 5 tahun, tapi itu sesuai dengan keahlian, itu yang diambil karena yang dilihat itu relevansi dengan keahlian. Itu nggih. Jadi pertimbangan untuk penelitian, 1, relevansi dengan keahlian, 2, up to date-nya Pak. Jadi misalnya mana kalau misalnya penelitian 2022 dengan 2018, maka yang lebih diekspos-nya itu adalah yang di 2022, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga, penelitian ini coba perkuat penelitian yang ada novelty-nya Pak. Mohon maaf, bukan berarti seluruh penelitian tidak ada novelty-nya, tetapi barangkali yang menurut panjenengan mana yang lebih novelty-nya paling keren, itu silakan lebih ditekankan di situnya. Di dalam deskripsi diri ya, kita ngomong deskripsi diri. Ada yang lain? Baik, saya Pak, mohon izin Pak. Terima kasih Pak Arif yang pertama. Justru saya mohon izin menjawab ya. Tadi karena soalnya Pak Lubab sedang mati-mati. Nggih, monggo silakan Pak Ketua Tim. Nggih. Pak Ketua Tim. Baik, Pak Arif yang pertama, karena kita didesak oleh waktu, apakah dimungkinkan misalnya kami diberikan contoh yang deskripsi diri yang sudah terisi sebagai bahan acuan ketika kami membuat bahasa operasional, karena sepertinya saya amati bahasa-bahasanya adalah bahasa operasional, sehingga nantinya memudahkan kita untuk seperti apa sih isiannya, apa saja yang harus terjelaskan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, dari beberapa data-data yang tadi diminta, misalnya apakah semuanya harus terisi penuh, misalnya tentang penghargaan tadi. Nah, mungkin diantara kami ada dosen yang sudah ngajar sekian tahun tetapi sama sekali tidak mendapatkan penghargaan, walaupun kalau misalnya dibutuhkan ya kita bisa saja buat sertifikat mendapatkan penghargaan apa begitu. Artinya kalau misalnya itu dianggap sangat dibutuhkan, ya nanti kita bikin penghargaan begitu Pak Arif. Terima kasih. 2 hal itu saja. Yang pertama tentang ada contoh Pak. Contoh itu ada di hati Bapak sendiri ya, tidak di kertas. Jadi tolong contohnya itu tidak usah dicari. Kalau mau cari di internet silahkan, tapi Kopertais tidak akan memberi contoh. Yang diberi adalah formnya itu Pak, yang jumlahnya 1 item tadi jumlahnya 200 itu. Karena memang nggak ada contoh Pak, karena seluruhnya itu unik dan seterusnya. Bahwa kemudian ada contoh yang beredar dan seterusnya, silakan itu dipelajari, tapi Bapak cari sendiri ya. Nanti kalau Kopertais memberi, itu nanti dianggap tidak benar, dan itu nanti rawan plagiarisme. Ini yang sampai hari ini belum secara, jadi di PPG itu ada plagiarisme tingkatnya sekian.
Nah, identifikasi kelulusan ini sementara ini hanya jumlah kata, Pak. Kami khawatir setelah ini plagiarismenya itu menjadi identifikasi juga. Karena ini kan panjenengan jumlahnya banyak. Biasanya Kemenak itu hanya 100, 120, 130. Ini sudah 3 kali lipat sehingga ini akan rawan identifikasinya itu bukan hanya jumlah kata yang 100, yang 200 tadi itu. Nanti identifikasinya adalah plagiarisme. Jadi tolong saran saya, bahkan kalau Bapak itu nanti mengerjakan sendiri tanpa ada contoh, itu tetap nanti di plagiarisme sendiri, Pak. Siapa tahu nanti itu ada lebihnya. Mengenai contohnya silakan cari di internet, Pak. Banyak sekali itu, Pak. Yang kedua tentang apakah seluruhnya harus diisi. Kalau punya silakan diisi, Pak. Kalau tidak punya, contoh piagam-piagam itu, Bapak saya kira lebih mengerti. Kalau misalnya di kampus Bapak itu misalnya sebagai dosen apa, kapan. Yang penting piagam penghargaan itu selama jadi dosen, Pak. Misalnya panjenengan selama jadi mahasiswa hebat sekali. Jadi dosen ternyata gak ada penghargaan, ya lebih baik cari penghargaan ketika selama jadi dosen. Kapan itu? Ya asumsinya sekitar 5 tahun terakhir inilah, karena memang Bapak ini tercatat sebagai peserta ini kan saya kira tidak terlalu lama ya, 3 atau 5 tahun terakhir itu saja. Kalau ingin membuat seperti penghargaan itu, silakan diselesaikan secara adat, Pak ya. Monggo yang lain. Mohon izin bertanya, Pak Arif. Oke. Baik, terima kasih Pak Arif dan Bisri. Memperjelas arti dari penghargaan, Pak. Apakah arti dari penghargaan ini sama seperti rekognisi kalau di akreditasi kita kenal ya? Artinya bisa menjadi narasumber, keynote speaker, kemudian menjadi editor, reviewer di beberapa bukan, Bu, bukan. Penghargaan itu sifatnya yang akademis non akademis. Kalau semacam rekognisi itu, kalau misalnya itu bukan penghargaan yang dimaksud saya kira. Yang akademis ataupun non akademis. Baik. Penghargaan itu memang agak ini, ada beberapa dosen itu yang saya lihat yang tidak menulis penghargaan juga kemarin lolos saja, yang menulis juga lolos saja. Itu bukan menjadi itu kan di CV. Tetapi kalau alangkah baiknya masa selama jadi dosen nggak pernah dihargai sama sekali sih, kira-kira begitu. Meskipun itu sifatnya internal nggak apa-apa diisikan, kira-kira begitu. Tapi penghargaannya itu yang lebih sifat akademis, Bu ya. Misalnya Pak Arif peneliti terbaik, peneliti muda terbaik. Ya. Misalnya di Kemenak kemarin itu ada dosen namanya Solanam. Dia itu mendapat penghargaan dari Kemenak sebagai hasil penelitiannya menjadi termasuk kategori sekian besar, kira-kira begitu. Nominasi, gitu. Kalau jadi panelis. Jadi panelis, jadi narasumber itu bukan penghargaan, Pak. Itu adalah hibah saja. Ya ada kompetisinya kalau penghargaan. Nambahkan Pak Fauzi biasanya lebih paham kalau urusan penghargaan ini. Karena Pak Fauzi yang pernah dapat penghargaan. Silakan Pak Fauzi. Soalnya di perjalanan mungkin belum makan malam, kasihan. Tadi usulannya Pak Waris itu, jadi begini Bapak Ibu, kita harus menghindari dari resiko-resiko ya. Kalau misalkan panjenengan dari satu institusi, usahakan untuk sementara itu bertindaklah sebagai orang yang paling pelit se-Indonesia Raya. Kenapa? Karena nanti kalau ketika dinilai sama asesor, kok ditemukan kemudian kesamaan, bisa nggak lulus, Pak. Apakah itu ada? Ada, Pak. Jadi ketika proses penilaian di WINSA, kebetulan di WINSA dulu kan, kalau WINSA itu kan nanti yang Kopertes wilayah 4 tidak akan dinilai di WINSA. Biasanya di PTP yang lain gitu ya. Ketika ada komplain dari asesor ke tim, kebetulan saya jadi panitia waktu itu ada kesamaan, itu agak alot Pak untuk terkait dengan kelulusannya. Jadi segera dihindari saja. Jadi kami tidak memberi contoh karena contoh itu cenderung melakukan amati tiru modifikasi dan modifikasinya tidak pernah sempurna karena keterbatasan dari kita konsentrasi. Kalau terkait penghargaan ya mungkin jenengan ada penghargaan yang mungkin dosen teladan dan lain sebagainya itu ya bisa dimasukkan.
Nah, jangan kalau tadi rekognisi yang kaitannya mungkin jadi narasumber gitu ya. Nah, jadi narasumber presenter terbaik itu mungkin bisa dimasukkan Bapak Ibu. Itu kalau penelitian ya hasilnya, hasilnya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti kita kasih contoh itu biasanya ya cenderung ke contoh itu, tidak akan keluar dari situ. Nah, ini masih ada waktu Bapak Ibu untuk mendeskripsikan. Makanya saya tadi sampaikan di awal itu, tolong segera konsentrasi karena ini waktunya terbatas ya. Tidak perlu bertausiah di grup gitu ya. Kurangi tausiah karena kita ini kiai semua yang ada di dalam ini, dan ini bunyai semua, sudah hafal semua hadis dan anunya. Jadi silakan nanti dari form yang sudah di-share oleh Mas Lubab segera diisi. Toh nanti ketika panjenengan datang ke kita dampingi di hotel itu nanti per tim ahli Bapak Ibu ya, kemungkinan itu per peserta itu 50 orang ya. Itu kebanyakan sudah, tapi nanti akan didampingi dan kita akan berdiskusi tentang pengisiannya itu. Pengabdiannya kira-kira berapa gitu ya. Berapa 3 tahun terakhir gitu ya. Ini lebih baik dimasukkan aja dulu selama menjadi dosen. Bapak Ibu sudah ada yang menjadi dosen 20 tahun, nah, hanya berapa orang saja kan, 10 tahun paling ya, 15 tahun dan lain sebagainya itu. Nah, ini dimasukkan saja. Dan yang terpenting, nah, ini saya nggak masih contoh, kalau misalkan Bapak Ibu ini ya, kalau penelitian ini sudah saya kasih. Nah, cuman yang paling penting itu linknya itu disiapkan Bapak Ibu. Saya dulu. Jadi saya mulai jadi dosen itu coba linknya ya. Misalkan usahakan linknya itu nyambung ke Google Scholar ya. Ketika dibuka itu masuk ke Google, termasuk jurnal dan lain sebagainya itu sebaiknya dilingkan. Jadi Bapak Ibu kan sudah punya Google Scholar ya. Kalau punya Google Scholar tentunya Bapak Ibu bisa membuat seperti ini. Unsur-unsur yang lain ya. Misalkan citasi gitu ya. Nah, kegunaan di citasi Bapak Ibu bisa klik dilingkan ke ke Google Scholar Bapak Ibu semua. Nah, kayak gini. Jadi semua data yang Bapak Ibu miliki gitu ya, terkait dengan data hasil penelitian, manfaat penelitian, itu harus sudah mulai dari sekarang sudah dipersiapkan. Usahakan dari atas itu Bapak Ibu ya, dari unsur atas itu, dari atas ini contoh misalkan pengembangan kualitas pembelajaran. Tadi pertanyaannya Pak Saifuddin itu, saya ngajarnya 36 SKS, manusia setengah dewa, saya 18 SKS disampun-ampun. Ini kalau 36 itu rangkap sekali nyawanya. Pak ya, redaksinya tidak jauh dari ini ya. Ambil mata kuliah yang kalau bisa itu sesuai dengan keahlian Pak, sesuai keahliannya Bapak Ibu itu. Misalkan saya nulis begini ya, ini biasanya difoto nggak apa-apa. Kan masih ngetik ya, jangan sampai sama itu tadi. Makanya saya bilang jangan sampai kemudian Bapak Ibu nanti saling contoh ya, itu resiko Bapak Ibu ya. Misalkan pada semester 2020-2021 mengacu pada surat bla bla dan lain sebagainya, kode mata kuliah saya ngajar apa saja, karena kebetulan keahlian saya kan administrasi dan supervisi pendidikan. Dan usaha kreatif, nah, itu dikurangkan saja, itu ngalir gitu Pak, dari atas ke bawah. Kemudian disertai dengan Google Drive. Dokumen gitu ya, ketika dibuka nanti eksekutif summary tentang RPS itu sudah terbuka semua itu. Jadi ketika kita bilang apa di deskripsi diri itu sudah bisa nge-link gitu ya, itu akan lebih mempermudah itu. Bisa saja asesornya ketika lihat di atas kok meyakinkan, di bawah nggak dilihat gitu ya. Kasusnya bisa saja Pak, toh ini banyak kan. Nah, sebelum melakukan perkuliahan saya melakukan bla bla, cerita saja Pak, mengalir gitu ya. Karena makanya mata kuliahnya nggak usah dimasukkan semua. Nah, misalkan tadi saya mengatakan bahwa menguatkan mahasiswa keterkaitan dengan RPS. Gitu. Jika mahasiswa selesai presentasi maka memberi penguatan. Penguatannya dalam bentuk PPT. Nah, ini ada PPT-nya. Jadi ketika kayak lebih mengalir saja. Ketika saya ngomong A maka muncul ini gitu ya. Jadi lebih ke situ Bapak Ibu ya kira-kira.
Itu gambarannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Nanya Prof. Oke, silakan. Ini nanti di Surabaya kita diisi langsung apa masih cuman diajari cara ngisinya saja begitu? Finalnya gimana? Ngisinya di rumah Pak, kan sudah dikasih formnya, jenengan ngisinya di rumah, dikoreksi di Surabaya. Jelas nggih? Halo? Jelas Pak? Iya. Kalau jenengan datang ke Surabaya masih mengisi, nah, kalau datang ke Surabaya masih mengisi, maka tidak akan selesai. Sampainya final kapan? 18 kan Pak, nanti. 15 Pak Fauzi. Oh 15 ya, 15. Makanya kan ini kita penampilannya memang mepet ya Bapak Ibu ya, memang terkait dengan pengumuman dari Jakarta, dan ini juga tim pusat pangkalan data juga masih ada di mana, di Bogor ya Mas Anam itu, yang membawa password, yang membawa password dan di Bandung ya, di Bandung yang membawa password dan ini jenengan bisa login itu nasibnya ada di Pak Anam. Jadi termasuk 5 mahasiswa itu nanti dikasih password itu nanti triknya akan diberikan ketika panjenengan ketemu di hotel nanti, bagaimana cara pengisiannya dan lain sebagainya. Yang penting itu konsistensi. Jadi kalau di atas pembelajaran ajar apa, penelitiannya tentang apa, itu lebih bagus Pak. Itu nggih. Jam piro rek? Tanya Pak Fauzi. Oke. Nanti bisa dijawab teman-teman juga. Oke. Sebentar, terkait dengan pengabdian itu, apakah selama ini yang telah diterbitkan atau mungkin yang masih berupa data-data di drive atau di file gitu, gimana ini? Atau bentuk apa pengabdian ini? Aja Pak, sebenarnya mengalir aja Pak, tidak perlu mempersempit diri gitu ya. Di unsur pengabdian saya telah melakukan pengabdian ke masyarakat dengan melakukan ini, saya lakukan ini karena begini-begini, dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat dengan menghasilkan ini ya. Kayak cerita sebenarnya, mengalir gitu. Oh gitu. Misalnya aktif di organisasi termasuk boten niku. Ya nanti ada di dalam itu ada nanti. Untuk memperkuat kemampuan saya juga ikut berperan serta di organisasi dalam memberdayakan masyarakat pesisir, terutama dalam pengembangan masyarakat pesisir. Maka yang saya lakukan begini-begini, dari hasil saya melakukan pengabdian, ini menghasilkan karya tulis ilmiah berupa laporan, kemudian diterbitkan di jurnal, link jurnalnya. Gitu loh Pak. Ngoten nggih? Maka kan masih ada banyak waktu kan, sekarang harus ada misalnya untuk bukti, harus ada yang diterbitkan. Ya kalau diterbitkan kan lebih bagus, kalau jangan menunjukkan linknya kan lebih bagus. Misalkan saya yang baca kan semakin yakin loh Pak. Nah kalau ada bukti pendukungnya, ngoten nggih. Kalau biasanya nilainya 7, saya ngasih maksimal nilainya 7, saya nggak bisa ngasih maksimal. Kalau misalkan tidak disertai dengan bukti, saya bisa saja ngasih nilai 2 atau 3 kan gitu Pak. Namanya persepsional dosen kan. Yang dinilai oleh contoh misalnya ini Pak, misalnya dokumentasi bisa nggih, dokumentasi kegiatan. Dokumen kegiatan boleh. Makanya jenengan siap-siap Google Drive-nya. Jadi yang di-share itu nanti drive linknya saja. Harus jangan gambar ya linknya. Siap Pak Uji, Zon. Nggih, sami-sami monggo. Silakan Bu Harolin ya, Harolin. Halo. Mohon bertanya, kita menulis beberapa buku monograf yang nanti kita akan digunakan sebagai faktanya digunakan sebagai jalan aja, dan kita masukkan, kita kasihkan di RPS itu masuk di karya penelitian, apa karya ilmiah, apa bagaimana Pak, dan bagaimana nanti itu kan ada Bu, di form itu kan sudah ada nanti mana tempatnya, mana rumahnya sudah ada. Ibu sudah baca formnya yang sudah dikirim kita semua? Sudah baca semua belum? Belum. Ya belum. Tapi minimal kalau buku apa perlu di-scan atau mungkin
dalam Ya nanti kan dampak misalkan gini, dampak mata kuliah yang saya ajarkan, saya dapat menghasilkan karya tulis ilmiah berupa buku tentang ini, ya, itu boleh. Ya, itu nggih. Ada lagi? Iya, saya Bapak Monggo. tanya. Terima kasih Bapak. Saya ingin menanyakan, ketika saya mendapatkan juara lomba karya nyata, itu kebetulan filenya di laptop saya yang lama itu nggak bisa dibuka, tapi ada fotonya Bapak menerima piala. Apakah bisa ditunjukkan dengan foto ketika menerima piala, Bapak? Ya dilampirkan saja, nggak apa-apa Bu, dilampirkan. Kan foto itu bukan bukti, bukan bukti, namanya pendukung saja. Iya, dilampirkan. Sama aja dengan kayak Pak Arif sekarang di Madura itu kan harus ada fotonya, geoteknya itu kan harus ada di Madura. Kalau dia nggak di Madura ya dicurigai kan, izinnya ke Madura kok ternyata ada di Jombang kan bahaya. Di hatimu Pak Fauzi. Oke, ngatan Bu ya. Jadi, terima kasih. Tapi Jadi jangan gambarnya dimasukkan ke dalam formnya itu, tapi tidak, ya linknya saja. Oke. Tidak, linknya saja. Oke, dan linknya pastikan ya Pak ya, tidak perlu nanti linknya masih ini memerlukan akses. Wah, itu namanya masih rahasia namanya ya. Iya. Mohon maaf sekali lagi Bapak. Ya, terima kasih. Kebetulan saya prodi PGMI, mengajar di prodi PGMI. Kebetulan saya juga mempunyai latar belakang ijazah pendidikan seni. Nah, di sini saya diberi amanah untuk mengajar seni, semua cabang seni. Meskipun prodi saya ketika di kampus dulu itu seni tari, saya mengajar seni batik. Nah, di sini saya mengembangkan batik itu sampai menjadi narasumber dan sebagainya. Itu bukan penghargaan ya Pak? Ya, nanti ditulis saja Bu di deskripsi diri. Nanti Ibu, kalau Bapak Ibu semuanya sudah baca formnya, itu nanti ini masuk kemana, ini masuk kemana gitu ya. Nanti akan otomatis lah. Panjenengan ini saya yakin luar biasa lah. Gitu Bu ya, nanti formnya dibaca dulu gitu ya. Nanti seperti tadi loh, pengumuman nggak dibaca di atas, ditanya lagi di bawah, gitu kan? Ya memang kita ini ahlul bertanya itu, ahli bertanya. Terima kasih Bapak. Gak apa-apa. Nanti begini, kalau sudah terima form itu pun jenengan kira-kira, kalau saran saya ambil mata kuliah. Dengan kemarin itu Bapak Ibu sudah mengajukan keahlian apa gitu. Keahliannya sesuaikan dengan keahliannya, jadi itu lebih enak. Nanti kan sertifikat itu kan akan mengeluarkan bahwa Bapak Ibu dosen profesional dalam bidang kan begitu kan. Kalau misalkan tarinya itu dianggap penunjang atau memperkuat keilmuan, boleh. Tapi maksimal 200 ya Bu ya, jangan semuanya nanti 400 gitu. Tapi jangan kurang, kalau kurang itu pasti nggak lulus. Pasti itu, pasti saya pastikan. Karena saya waktu tahun kemarin yang ngoreksi Serdos dari PTP mana yang lain di UIN itu apa lupa itu ketika merah semua itu langsung tidak lulus itu. Karena kan kalau kurang itu sistem langsung bacanya nggak lulus begitu. Sudah kurang dari 200 ya, 150 ya. Satu lagi Bapak, ternyata ada yang saya tanyakan. Mulai satu-satu terus, satu-satu aku sayang ibu nanti. Kebetulan saya membuat buku sebagai bahan ajar dan sudah kami cetak. Nah kebetulan juga begitu, file bukunya itu di laptop yang sudah tidak bisa dibuka. Saya hanya ada fotonya juga Bapak, jadi nggak apa-apa ya tetap fotonya. Ya dicoba saja lah Bu ya. Jadi kan nanti Bapak Ibu misalkan kita masuk ke contoh ya, ini punya saya kemarin persepsi saya di deskripsi sendiri. Jadi misalkan berikan keteladanan, ditulis saja saya membuat aturan bersama mahasiswa disepakati, kemudian dengan segala konsekuensi, kemudian dilakukan. Saya selalu menekankan, pokoknya jangan sampai saya selalu menekankan, saya melakukan, saya bagi saya gitu. Itu kan kata-katanya harus menekan, memberi penguatan loh. Menekankan perilaku baik terhadap interaksi saat perkuliahan. Saat melaksanakan kuliah, saya memulai dengan pembacaan suratul Fatihah untuk doa bersama untuk semua sivitas yang sama, mengakhiri dengan perkuliahan dengan pembacaan yang sama.
Saya sangat hati-hati dalam menggunakan kata dan kalimat dalam proses pembahasan. Gitu-gitu lah. Itu kira-kira nanti mengalir saja dan ini butuh waktu. Makanya kan malam ini Bapak Ibu dikumpulkan itu, jadi biar nanti ada waktu ya dalam Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian Senin Bapak Ibu ketemu itu ada waktu. Terutama yang terkait dengan penelitian, penghargaan, ini hak cipta punya silahkan dimasukkan. Pun punya saya ini hak ciptanya nggak cocok karena ini penelitian tentang politik itu. Itu ya Bapak Ibu kira-kira. Ada lagi? Terima kasih Bapak. Oke. Ada lagi? Monggo. Satu lagi Bapak. Ya, satu Oke. terus ya, nggak dua mulai tadi. Ya, ngapunten. Kalau semisal pengabdiannya itu didasarkan atas pengabdian KKN karena kita jadi pendampingnya semisal. Kira-kira boleh nggak? Ya boleh saja, nggak apa-apa. Oke, siap. Apalagi nanti misalkan dari hasil KKN menghasilkan jurnal gitu, wah tambah bagus gitu ya. Oke, siap. Matur nuwun. Ya. Saya boleh tanya Pak Fauzi, Ya. apakah ada yang sudah selesai semuanya Bapak Ibu diskusinya? Ya itu. Izin bertanya, Prof. Fauzi. Ya. Oke. Belum. Oke. Yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan penelitian pengabdian terakhir 2 tahun terakhir. Jika misalkan di tahun 2023 kita sudah meneliti namun masih submit, apakah itu juga bisa dilampirkan ataupun juga pengabdian ataupun juga karya berupa buku dan lain sebagainya. Kira-kira apakah itu bisa dilampirkan berupa link yang sudah diupload di sini. Terima kasih Pak Fauzi. Termasuk juga conference yang sudah pernah kita ikuti tahun 2023. Terima kasih. Iya. Boleh Pak. Jadi kan dari sekian penelitian yang saya lakukan, saya telah banyak mendapat. Termasuk pada tahun 2023 saya lolos selesai. Tapi kan kita dibatasi maksimal 200 gitu loh Pak. Kan jenengan tentu nanti bisa menyesuaikan diri. Mana yang penting, mana yang enggak. Itu ya. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Siap. Gimana Pak Arif? Oh iya, saya mau sedikit Pak Fauzi. Jadi Bapak Ibu, form yang diberikan oleh Pak Lubab itu nanti saya isi. Jumlahnya tiap kolom itu ada sekitar 24 kolom itu minimal 200 ya. Minimal 200. Kalau panjenengan mau tanya maksimal ya antara 700 500 itu normal lah. Jangan sampai 1000 nanti bikin pusing yang meneliti, yang mereka. Jadi kalau benar Pak Arif ya, termasuk ini ya, misalkan tadi ini apa ini? Oh ini yang saya share ini tentang Pak. Itu CV Pak. Ini CV Pak Fauzi. Iya CV ya. Jadi CV nanti silakan Bapak Ibu pelatihan profesional gitu. Kalau ini kan termasuk apa tadi produk bahan ajar. Tadi kan pertanyaan Ibu itu masukkan ke sini. Riwayat penelitian gitu ya. Mungkin dapat dari Lita Bimas boleh. Masukkan saja lah. Ini yang penting Pak, tahun, judul, keterangan, link karya, PDF. Nah, PDF-nya nanti di anu ya. Apa namanya PDF-nya nanti di download ya PDF. Ini nanti berupa link nanti. Misalkan pertemuan ilmiah ikut siapa saja. Ini punya saya 2020, 2000 banyak Pak, punya saya 2021, 2000 ya, penghargaan dosen pembimbing lapangan gitu aja. Ya, tak masukkan aja seperti ini. Tapi nggak harus nyontoh punya saya Pak. Saya pengabdian masyarakat itu bentuknya apa gitu kan. Ini yang tadi pertanyaan KKN saya masukkan aja. Cuman memang penelitiannya pengabdian yang saya lakukan itu sudah ini ya, sudah ada jurnalnya itu. Monggo. Pokoknya begini Pak, diisi saja dulu yang terkait dengan POM itu dicermati, kemudian bolehlah diskusi di grup kalau memang belum paham gitu ya, daripada upload ziarah itu kemudian bakso diupload itu yang nggak relevan dengan grup kita, itu sebaiknya jangan dilakukan gitu Pak. Biar jenengan prepare betul gitu ya. Ya grup itu dibuat untuk melayani panjenengan semua. Itu nggih. Monggo ada yang lain?
Untuk tanya Pak Fazi, untuk artikel itu yang publikasi harus tulis pertama nih? Nggak ada Pak, nggak ada persyaratan. Ya, ini bukan kenaikan pangkat Pak. Ya, kalau nggak ada jangan diminta Pak. Kalau diminta tambah sulit Pak gitu. Jangan menggaruk yang tidak gatal ya, nanti gatal semua. Mau tanya Pak Fauzi, Ya, monggo. terkait dengan dosen yang memang ada status jabatan struktural seperti Waka atau Kaprodi, apakah bisa dimasukkan juga itu? Ya masukkan aja kan di bawah itu kan ada peran serta jenengan untuk lembaga. Apa kontribusi jenengan untuk lembaga? Nah, gitu loh. Ada kan di bawah itu. Ada Pak. Coba dicermati dulu formnya. Ada di paling bawah itu. Apa peran Anda untuk lembaga? Nah, untuk meningkatkan kompetensi saya juga melakukan melakukan penguatan di lembaga gitu. Melakukan apa? Ya, terlibat dalam tim akreditasi misalkan. Ya, dimasukkan aja. Ya, makasih. Langkah-langkah yang namanya manajemen pengelolaan institusi, Pak. Kayak gini loh, Pak, contohnya. Ini saya kasih contoh tapi nggak saya kirim. Nah, sebagai dosen yang menjadi tugas utama saya juga memberikan kontribusi terhadap UIN Sunan Ampel Surabaya, menjadi admin Sabto dan Sabta Winsa, tim akreditasi universitas, mentor sekaligus pendamping akreditasi program studi, tim penyusun rencana strategi bisnis UIN Sunan Ampel, apalagi tim pembelajaran daring UIN Sunan Ampel Surabaya. Bagaimana dukungan institusi? Menjadi admin Sabto, dukungan institusi yang diberikan jajaran pimpinan sangat mendukung langkah-langkah yang saya lakukan dengan memberikan informasi secepat mungkin tentang perkembangan akreditasi pada 59 program studi. Ya gitu aja, Pak. Jadi mengalir aja, Pak. Jadi konsistensi antara di atas. Jadi kalau jenengan manajemen pengelolaan institusi, Anda Bapak Ibu nulisnya begini di atas. Nomor 1 menjadi admin Sabto. Terus kemudian di bawah dukungan admin Sabto. Terus kemudian berikan contoh nyata kendali diri saudara sebagai dosen menjamin admin Sabto. Nah, ini kan jadi atas dan bawah itu ketemu, Pak. Ya, itu yang disebut. Berikan tanggung jawab yang saudara tunjukkan sebagai dosen dalam ini manajemen dan tanggungnya sebagai dosen dilakukan sebagai saya mengajar sesuai dengan kalender akademik. Nah, gitu loh, Pak. Jadi lebih mengalir aja bahasanya kalau kayak begitu. Nah, boleh Pak, nanti di manajemen institusi. Jadi tidak hanya dilihat dari pendidikan, penelitian dan pengabdian, tapi juga bagaimana peran serta Bapak Ibu di dalam lembaga yang Bapak Ibu naungi gitu ya, yang Bapak Ibu tempat. Begitu nggih? Terima kasih Pak Uli. Ya, saya juga mau makan malam Pak, nanti kehabisan nanti saya susah. Pak Waris, yuk Pak. Mungkin cukup Pak Fauzi. Sampun. Ya, oke. Sudah ya, cukup ya? Cukup. Ya, alhamdulillah. Yang penting begini Pak, Bapak Ibu pesan kami bolak-balik ya. Saya ingatkan aja, meskipun Anda satu institusi untuk sementara menjadilah orang terpelit se-Indonesia itu. Karena kalau jenengan kasih titik dos gitu nanti bahaya itu. Pasti ketahuan jenengan berakibat ketidaklulusan. Ya kalau mau nyoba nggak apa-apa, karena kan sesuatu yang dicoba itu akan lebih bermakna dan dapat dirasakan hasilnya, kan begitu. Tapi dalam konteks ini jangan Pak ya. Jenengan kalau kan lucu kalau jenengan sudah masuk kota, Serdos, kemudian nggak lulus itu kan terkenal seluruh Indonesia kan. Itu loh Serdos kemudian nggak lolos, kan ini kan nggak menarik Pak. Mendingan berita baik. Ikut Serdos tapi lolos gitu loh. Gitu deh Bapak Ibu deh. Dari saya kalau nggak ada pertanyaan cukup Bapak Ibu, saya kembalikan ke Pak Ketua tim ahli. Pak. Diserahkan ke Bu Sri mawon Pak Fauzi. Terima kasih Pak Ketua Tim, Pak Dr. Arif Mansuri, Pak Fauzi yang baik hati dan tampan mempesona. Terima kasih. Dan Pak Gus Lubab yang dalam acara ini menyempatkan diri untuk memberikan ilmunya yang terkait dengan peserta Serdos. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, memang sebuah upaya untuk mencapai kesuksesan itu harus kita melalui perjuangan.
Sehingga dengan perjuangan yang keras itu akhirnya kita akan mendapatkan sesuatu yang paling berharga, dan dengan demikian ketika kita pada saat mengikuti proses kelolosan sertifikasi karena tidak dengan mudah, maka kita akan sungguh-sungguh nanti dalam menjalankan kewajiban setelah kita menjadi peserta Serdos. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang sudah cukup, ujungnya juga terbatas. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian atas kehadiran pada sosialisasi pemberkasan peserta calon penerima Serdos. Mudah-mudahan semuanya lulus ya. Amin. Ada semua dari Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf sekali jadi kalau dalam penyampaian ada suatu hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini bisa memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom. Jangan lupa mengisi daftar hadir di link Zoom Bapak Ibu.